menunggu beberapa yang lain dulu, atau gimana? Uh, karena sudah jam 8, tafadhol bisa dimulai saja Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Para ikhwah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan pembelajaran Abi Syuja. Dan Ana di kesempatan malam hari ini mengulang insya Allah secara keseluruhan, mengulang secara keseluruhan pasal yang berkaitan dengan jual beli salam. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sebetulnya hanya ada sebuah kesalahan yang cukup fatal di dalam penjelasan jual beli salam ini, sehingga harus diulang agar kesalahan itu tidak berlarut lama. Dan ini sekaligus tentunya pertemuan ini mengoreksi pertemuan yang sebelumnya, sehingga bisa dikatakan pertemuan yang sebelumnya itu anggaplah itu sebuah pertemuan yang salah, sehingga tidak perlu dijadikan sebagai landasan atau dijadikan pedoman di dalam memahami jual beli salam ini. Baik, Ana mengulang jual beli salam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fis salam. Pasal tentang salam. Pasal tentang salam. Jadi salam definisinya adalah bai' syai'in mausufin fi dhimmah. Menjual sesuatu yang disifati tapi ditangguhkan. Jadi hanya disebutkan sifatnya tanpa terlihat barangnya. Tanpa terlihat barangnya. Jadi gambarannya ketika pembeli datang, dia hanya mengenali barang itu dari sifatnya saja, tapi tidak melihat secara langsung. Tidak melihat secara langsung. Beli apa saja, dia tidak melihat barangnya langsung, tapi hanya menyebutkan spesifikasi barang yang dia inginkan. Ingin barang apa, jenis apa, merek apa, kriteria bagaimana, spesifikasinya bagaimana. Ketika penjualnya menyanggupi akan ada barangnya insya Allah, maka pembeli membayarkan uang. Dan uang yang dibayarkan adalah 100%. 100%. Tolong camkan ini termasuk koreksi dari materi kita yang lalu. Uang yang dibayarkan 100%. Tidak boleh sebagian. Tidak boleh sebagian. 100%. Baru dia menunggu sampai waktu yang dijanjikan bahwa
barang itu akan diserahkan. Ya, seperti itu. Ini gambaran jual beli salam. Ya. Dan contoh klasiknya, sebagaimana sempat kita singgung bahwa dahulu ya para petani korma misalkan ketika mereka butuh modal untuk pertaniannya, mereka menawarkan kepada para calon pembeli untuk membeli kurma-kurma mereka nantinya ketika memang kurma itu sudah siap panen pada musimnya. Tapi mereka tawarkan ketika kurmanya belum ada. Ya, kurmanya belum ada. Mereka tawarkan kurma jenis apa, ya, ada jenisnya mungkin, ya nanti ada beratnya sendiri, ukurannya, kadarnya. Mereka tawarkan kepada calon pembeli. Ya, ketika ada yang siap membeli, maka pembeli ini membayarkan sejumlah uang dan itu adalah 100% dari harga kurma yang akan dibeli, akan diserahkan dari penjual kepada pembeli nantinya pada waktu yang sudah dijanjikan. Ya, inilah gambaran jual beli salam. Ya, gambaran jual beli salam. Dan tentang jual beli salam ini adalah salah satu penafsiran dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Ya, salah satu penafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat yang terpanjang ya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang dengan sebuah hutang sampai batas waktu yang sudah ditentukan, faktubuh, maka tulislah. Maka di antara penafsiran ayat ini adalah yang dimaksud hutang di sini yaitu salam, jual beli salam. Ya, jual beli salam. Karena barangnya terhutang. Ya, barangnya terhutang. Uangnya sudah diserahkan 100%, tapi barangnya terhutang. Ya, maka termasuk daripada hutang piutang yang harus jelas nantinya. Banyak hal-hal yang perlu untuk diperjelas dalam jual beli salam ini. Ya. Salam dari kata aslama yuslimu, ya maknanya menyerahkan. Jadi uangnya sudah diserahkan. Baik, itu gambaran salam. Ya, gambaran salam. Jadi ketika beli, barangnya belum ada, tidak nampak, tidak terlihat. Ya. Maka ketika membayar, harga itu hanyalah berdasarkan spesifikasi, jenis, ukuran, kadar yang sudah ditentukan dan sama-sama disepakati oleh penjual dan pembeli. Ya, barang apapun itu. Ya, ketika Anda beri contoh, mungkin banyak contohnya tentang HP, misalkan tentang laptop. Ya, mungkin ketika datang ke toko perangkat komputer, mau beli laptop
dengan merek apa, spesifikasi apa, dengan fitur-fitur apa dan apa. Ya, nanti Windows-nya bagaimana, ya nanti Office-nya bagaimana, dan seterusnya. Ya, sudah sebutkan seperti itu spesifikasi yang ada, barangnya belum ada, ya, maka bayar dulu. Ya, saya bayar dulu. Full semuanya. Harganya berapa? 4 juta, bayar 4 juta. Bayarkan 4 juta rupiah. Tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh uang muka. Tidak boleh. Jadi full 100%. Bayarkan kontan. Ya. Laptopnya kapan? Nah, perjanjikan kapan akan ada. Ya, nanti masuk di syarat yang akan kita bahas insya Allah. Itu gambarannya seperti itu ya. Gambarannya seperti itu. Seringkali mungkin disebut dengan istilah inden. Ya, jadi ketika kita biasanya beli motor, ya, beli motor yang kita inginkan, misalkan merek apa, spesifikasi apa, tapi warna yang kita inginkan nggak ada. Wah, kita kepengennya warna merah nih. Motor dengan spesifikasi yang kita inginkan ada, tapi warna merah nggak ada. Maka biasanya menawarkan dulu, mau inden dulu nggak? Ya, mau nggak pesan dulu? Ya, kalau pembeli sepakat, ya, saya mau pesan dulu, bayar 100%. Kalau inden, beli motor tapi nyicil, maka nanti akan ada pelanggaran di sini. Ya, ada pelanggaran di sini. Karena jual beli salam itu uangnya harus sempurna, dibayarkan semuanya. Ya. Motor harga berapa? 20 juta, bayarkan 20 juta. Semuanya. Kalau mengatakan, wah, sekarang nggak ada 20 juta, nggak usah inden. Beli yang ada, atau tunggu sampai barang yang kita inginkan tersedia. Ya. Seperti itu. Kenapa nggak boleh bayar sebagian? Ya, karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dan Imam Ad-Daruqutni. Ya, bahwa Nabi Alaihi Wasallam melarang dari naha an bai'il kali bil kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli utang dengan utang. Ya, utang dengan utang tidak boleh. Ya, sudah barangnya terhutang, uangnya pun terhutang sebagian, maka akan terjadi hutang dengan hutang. Itu tidak diperbolehkan. Hadis ini memang bermasalah dari sisi kesahihannya. Tapi ulama sepakat, sekalipun hadisnya lemah, tidak sahih, tapi ada kesepakatan ulama. Maka yang dijadikan hujjah, dijadikan landasan, pondasi, argumentasi adalah ijma ulamanya. Kalau nggak mampu kontan 100%, maka tunggulah sampai barangnya ada betul, baru bertransaksi. Silahkan kalau barangnya sudah ada, mau uangnya nyicil boleh. Ya, tapi kalau barangnya belum ada, kok uangnya dicicil, maka ini utang dengan utang. Ya, seperti itu. Lain, ya, ada memang penjelasan yang cukup fatal kesalahannya. Pada bagian awal disebutkan wa yasihhus salamu halan wa muajjalan. Ya. Dan sah jual beli salam itu baik secara hal. Ya. Hal ini sebetulnya memang secara bahasa maknanya adalah tunai. Ya.
baik tunai maupun tertunda. Ya. Wa yasihhu salamu halan wa muajjalan. Dan sah jual beli salam itu baik tunai, hal tunai, wa muajjalan, dan tertunda. Kalau menilik dalam terjemahan Abi Syuja, memang di sini disebutkan tunai itu apanya? Tunai disebutkan itu pembayarannya, dan ini sebuah kekeliruan. Ya. Yang dimaksud dengan halan tunai di sini maknanya adalah penyerahan barangnya. Ya, penyerahan barangnya tunai. Boleh juga barangnya tertunda. Nah, di sini muncul pertanyaan, loh, kalau barangnya tunai, apa bedanya dengan jual beli biasa? Ya, uangnya tunai, barangnya tunai, nggak ada bedanya sama jual beli biasa. Kenapa dibahas di bagian salam? Kalau barangnya tertunda, uangnya tunai, itu jelas salam. Ya. Tapi kalau uangnya tunai, kok barangnya tunai, kan sama saja dengan jual beli biasa. Kenapa kok masih terbahaskan di sini? Ini sebetulnya yang pada pekan lalu menjadi tanda tanya besar, dan akhirnya muncullah salah penjelasan. Ya, karena dalam terjemahan Abi Syuja ternyata juga terjemahannya terjadi kesalahan. Di hal tunai barangnya itu gambarannya begini. Ya, gambarannya begini. Misal, Ana datang ke sebuah toko HP, ya, sebuah toko HP. Biar mudah kita HP aja, sering ada jual beli di situ, toko HP. Ana bilang kepada penjual di toko, Ana ingin HP, ya, dengan merek, Ana sebut merek nggak apa-apa ini ya, contoh aja, atau mereknya Ana samarkan. Nah, Ana pengen HP dengan merek A, ya, merek A keluaran tahun sekian, misalkan keluaran tahun 2021 yang terbaru, ya, dengan spesifikasi begini yang sudah biasa disebutkan, ya, mungkin RAM-nya berapa, ya, nanti tipe Android-nya bagaimana, ya, sebutkan itu. Tapi hanya menyebutkan apa sifat saja, HP-nya Anda nggak lihat. Ya, di toko itu HP-nya Anda tidak lihat, ya, nggak lihat, cuma Anda mengatakan spesifikasinya. Ya. Anda mengatakan Anda ingin HP dengan tipe begini lengkap spesifikasinya. Kemudian penjualnya mengatakan, ya, kita siap untuk mengadakan barang tersebut. Ya. Akhirnya apa? Anda bayar. Harganya berapa? Oh, itu harganya sekitar 3 juta. Oke, Anda bayar 3 juta kontan. Ya, 3 juta. Nah, kemudian si pemilik toko atau penjual di toko itu mengatakan, sebentar saya ambilkan barangnya di gudang. Nah, jual beli ini, ya, ketika penjual memang akhirnya ke gudang untuk mengambilkan barangnya dan menyerahkan barang itu kepada Ana, inilah contoh jual beli salam yang barangnya tunai. Ya, kenapa? Kenapa dikatakan salam? Karena ketika Ana bayar, Ana tuh hanya bayar berdasarkan sifat barang, tapi bukan bayar berdasarkan lihat barang. Di mana umumnya kalau orang beli HP itu kan pasti lihat barangnya dulu. Oh, ini barangnya kayak gini. Ada contohnya misalkan. Memang di dalamnya masih disegel, tapi kan biasanya ada contohnya. Ya. Tapi dan juga biasanya kita sudah melihat dusnya. Ya. Itu jual beli biasa. Kalau salam kita nggak lihat barangnya sama sekali. Ya, kita bayar dulu hanya karena menyebutkan sifatnya, menyebutkan spesifikasinya, menyebutkan tipenya, modelnya, fiturnya misalkan. Nah, maka inilah jual beli salam yang hal yang barangnya tunai. Jadi kita nggak menunggu lama gitu.
Kita bayar, tunggu sebentar, barangnya diserahkan. Padahal kita nggak lihat sama sekali. Atau contohnya begini, Anda datang ke toko HP, ya, mengatakan Anda ingin HP dengan tipe begini, 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 begini. Bagaimana Anda? Oke, kita siap untuk mengadakan. Oke, Anda bayar. Harganya berapa? 3 juta. Bayar 3 juta. Nah, saat itu kemudian si penjual di toko tersebut mencari HP itu di toko yang lain yang mungkin dekat. Ya, biasanya toko HP itu kan berjejer. Ya, berjejer. Dia cari toko terdekat. Nggak lama dia datang. Ya, dia datang, ini HP yang sudah ada. Nah, maka inilah namanya jual beli salam yang hal, yang barangnya tunai. Ya, kita nggak kemana-mana, kita di majelis akad. Kita belum pulang. Ya, kita belum pergi dari situ, kita belum beranjak, tapi nggak nunggu lama barangnya datang. Padahal ketika kita bayar, kita belum lihat barangnya. Ya, dan nggak ada contoh apapun juga di situ. Ya, makanya jual beli salam yang hal. Jadi yang tunai ini adalah penyerahan barangnya dan bukan uangnya. Ya, kalau uangnya sudah jelas tunai. Ya, uangnya sudah jelas tunai, semuanya 100%. Ya. Ini termasuk sumber kesalahan penjelasan pada pertemuan sebelumnya. Boleh juga muajjal. Ya, kalau muajjal jelas karena barangnya tertunda sampai jangka waktu tertentu yang sampai disepakati. Ya. Baik. Sebetulnya untuk jual beli salam yang hal itu kalau menurut madhab yang 3, madhabnya Abu Hanifah, kemudian madhab Malikiyah dan madhab Hanabilah, ya, itu mereka mengatakan itu nggak benar, nggak sah jual beli salam kalau tunai. Ya, kalau tunai namanya bukan salam. Ya, salam itu kalau barangnya tertunda lama, itu namanya salam. Namun menurut kalangan Syafi'iyah, kalau barangnya pun tunai, yaitu kita sebut salam. Ya, sah-sah saja kita sebut salam. Kenapa? Ya, kalau tertunda lama saja boleh, masa tertunda sebentar nggak boleh. Ya, seperti itu. Ini argumentasi Syafi'iyah dalam bolehkan jual beli salam yang tunai barangnya. Namun masalah tertundanya yaitu jelas. Kalau barangnya tertunda maka semua mazhab yang 4 itu mengatakan boleh. Ya. Wa yasihhu sanamu halan wa muajjalan fi ma takamala fihi khamsu syara'id. Sah jual beli salam baik yang tunai barangnya maupun yang tertunda penyerahan barangnya dalam hal-hal yang sempurna atau dalam barang yang terpenuhi di dalamnya 5 syarat. Nah, ini barangnya syaratnya 5. Anak ulang penjelasan 5 syarat ini ya. Yang pertama an yakuna matbutan bisifati. Pertama harus ditentukan dengan sifat. Ya, matbut. Matbut itu ditentukan. Bisifat dengan sifat. Jadi sifatnya jelas. Ya, sifatnya jelas, bisa ditentukan sifatnya. Ya, bisa ditentukan sifatnya. Jadi sesuai dengan barangnya, ya, sesuai dengan barangnya. Komputer, ya sebutkan spesifikasinya. Kendaraan, motor, sebutkan mereknya, warnanya, ya, kemudian yang lain-lainnya, cc-nya berapa, misalnya. Yang dibutuhkan ya info-info yang dibutuhkan, bukan info secara lengkap 100%. Kalau info lengkap 100% nyaris tidak mungkin, ya. Misalkan antum beli HP, ya, beli HP. HP saja barang sekecil ini kita nggak mungkin mengorek info tentang HP itu 100%. Kita paling yang kita butuhkan apa sih? Pertama biasanya ukurannya. Oh ini Android ukuran sekian kali sekian. Misalkan ukurannya seperti itu. Biasanya pun disebutkan apa tipisnya berapa milimeter. Ya, mereknya apa, warnanya apa,
RAM-nya berapa, memori internalnya berapa, eksternalnya bisa berapa, ya. Kemudian kelebihannya apa saja di situ, ya. Kameranya berapa megapiksel misalkan, ya. Dan info-info yang kita butuhkan, ya. Kita nggak bisa, mungkin baterainya berapa mAh, gitu ya. Fingerprint atau bukan misalkan, pakai sidik jari atau tidak, ya. Kamera depan, belakang, ya. Seperti itu, ya. Kemudian yang lain-lain, ada senternya apa enggak, kalau memang kita butuhkan info tentang itu. Kita nggak bisa korek dalamnya, misalkan, oh ini terbuat dari bahan apa dalamnya, ya. Ini misalkan di dalamnya ada kabel, kabelnya jumlahnya berapa, ya, warnanya apa saja kabel dalamnya, ya. Kemudian apalagi di dalam ini, ya. Misalkan dari apa, baterainya, misalkan, oke, baterai mungkin bisa disebutkan jenis baterainya, ya. Tapi kemudian bahan untuk membuat baterainya apa, ya. Ya nggak mungkin kita sedetail itu, ya. Isi dalamnya kita nggak bisa korek, ya, lengkap sempurna, ya. Tapi umum yang biasa dibutuhkan, ya, umum yang biasa dibutuhkan. Motor juga demikian. Paling motor apa sih? Kita butuh mereknya, butuh warnanya, butuh cc-nya, ya. Kemudian kelebihan motornya apa biasanya, ya, seperti itu. Ya, kita nggak bisa korek dalamnya, itu jumlah kabel di motor itu ada berapa, ya susah, ya, seperti itu. Terus warna kabelnya dari jumlah yang ada itu apa saja, ya susah, nggak bisa, ya. Maka minimal kriteria yang dibutuhkan secara umum, ya, yang nantinya bisa mempengaruhi apa, harganya, yang bisa mempengaruhi harganya. Ini syarat yang pertama, madbutan bisifah. Yang kedua, wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bi ghairihi, ya. Jadi barangnya ini adalah jenis yang ya, tidak bercampur dengan selainnya. Ini kemarin sempat kita jelaskan, ya, maksudnya ketika percampuran itu percampuran yang komposisinya sulit untuk ditentukan, ya, komposisinya sulit untuk ditentukan. Makanan, ya, campur-campur, bahannya campur-campur tapi bahannya nggak ditentukan. Ini ukurannya berapa, telurnya ukurannya berapa, semua makanan gitu campur-campur. Maka itu tidak boleh karena akan terjadi apa? Gharar, atau afwan, akan terjadi jahalah. Ya, terjadi ketidakjelasan di situ. Ya, terjadi ketidakjelasan di situ. Baik, berikutnya, walam tadkhulhun naru liihalatihi, ya, tidak dimasuki api dalam prosesnya, ya. Jadi dalam prosesnya tidak dengan api. Ini pada makanan, itu juga mungkin kalau ada barang-barang yang cara membuatnya harus dengan dibakar misalnya, ya, barang yang dengan dibakar cara membuatnya, ya, maka kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena disebutkan bahwa ta'thirun nar ghairu madbut. Ya, pengaruh api itu tidak menentu. Ya, pengaruh api itu tidak menentu. Jika api itu langsung menyentuh kepada barangnya, ya,
api langsung menyentuh kepada barangnya, maka pengaruh api ini susah kita tentukan. Karena mungkin ada api yang besar, ada api yang kecil, ada api yang kena angin, ada api yang nggak kena angin, ada api mungkin di musim panas, api di musim dingin. Semua itu akan punya faktor-faktor yang lain, punya variabel yang lain dalam sisi pengaruh terhadap barang ataupun makanan yang sedang dibuat. Ya. Kalau memang ya misalkan jagung bakar ya nggak bisa, ya nanti jagung bakar yang gosong berapa, yang nggak gosong berapa kita nggak tahu. Nah, pengaruh api susah, ya seperti itu. Jadi ini bukan barang ataupun makanan yang diproses dengan api secara langsung. Namun kita sempat sebutkan ya kalau api itu bukan yang secara langsung, misalkan makanan dengan di oven, ya makanannya di oven. Oven ini apinya nggak langsung, tapi oven ini akan yang ditentukan apa? Suhunya. Suhu ovennya berapa? Ya, suhu oven berapa? Seperti itu. Ya. Allahu a'lam kalau memang itu ukurannya nanti suhunya, karena besok kan ada yang saat ini oven hari ini ada suhunya berapa gitu. Kalau suhunya bisa ditentukan maka itu matbut, yaitu berarti tentu, ya pengaruhnya jelas. Nah suhunya bisa ditentukan, tapi kalau api kan nggak bisa, ya api tidak bisa. Jadi kenapa disebutkan masalah pengaruh api dalam mazhab Syafi'i? Ini karena pengaruh api itu tidak menentu sehingga bisa ada unsur jahalah di sini. Baik, berikutnya wa alla yakuna muayyanan. Ya, dan barangnya bukan barang yang muayyan, ya, barang yang sudah ditentukan, bukan barang yang sudah ditentukan yang mana. Ya. Jadi misalkan Anda sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu kalau ini misalkan kita ke toko komputer, ya mau beli laptop. Ya, kita sudah lihat laptopnya. Ada yang laptop yang itu tuh. Ya, yang itu. Dan lihat kita laptopnya. Sudah kita tunjuk barangnya yang itu. Ya. Tapi kita bayar dulu nih, itu laptop itu harganya berapa? 4 juta. Nih, Anda bayar 4 juta. Tapi serahkan laptop itu bulan depan. Ya, bulan depan. Selama 1 bulan, laptop itu masih berada di bawah tanggung jawab penjual. Maka ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya karena kita tidak tahu ya bulan depan laptop yang sudah kita tunjuk itu apakah masih benar apa enggak. Ya memang kemungkinannya masih benar, tapi bisa aja sudah tidak, ya karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kalau di toko sih mungkin nggak akan banyak terjadi musibah. Kalau misalkan kita belinya ke orang, ya ada orang jual laptop second atau HP second, ya. Kemudian Anda mengatakan, Anda beli deh tuh barangnya antum, yang antum jual. Harganya berapa? Dia katakan ini harganya secondnya 2 juta lah. Dah, Anda bayar kontan 2 juta, tapi serahkannya bulan depan aja ya. Bulan depan. Selama sebulan silahkan. Itu masih milik antum. Ya, masih milik antum berarti kan boleh dipakai. Ya, misalkan dia jual HP second, berarti selama 1 bulan ke depan dia masih boleh pakai HP itu. Ya, masih boleh pakai HP itu. Karena selama sebulan masih jadi milik dia, belum diserahkan kepada anak. Nah, di sini berpotensi bulan depan HP-nya sudah rusak, bisa jadi. Ketika diserahkan kepada anak, wah HP-nya rusak. Ya. Karena dipakai. Ya. Kan akan terjadi ketidakjelasan di sini. Apakah barang itu nantinya sudah kita tunjuk, masih dalam kondisi yang selamat atau tidak ketika di hari penyerahannya. Maka di sini dikatakan alla yakuna muayyanan. Barangnya jangan barang yang sudah ditunjuk. Ya. Kalau cuma sekedar contoh nggak apa-apa. Kita datang ke toko, ya. Toko itu ada contohnya.
Ya, cuma sampel, tapi dia nggak jual contoh. Ya, ada laptop nggak dia jual. Ini laptop ini nggak kita jual, Pak. Laptop ini sebagai sampel di sini. Karena nggak boleh dijual. Ini ada sampel begini. Ya, kalau Bapak mau sampel yang seperti ini, HP dengan sampel seperti ini, bisa bayar dulu kontan, ya. Nanti barangnya akan kita adakan bulan depan. Ya, Bapak pesen dulu. Nggak apa-apa, ya. Tapi bukan sampel yang kita beli, memang barang yang akan dipesankan nantinya. Ya, karena yang kita tunjuk sampel, bukan tunjuk barang yang ingin kita beli. Sampel itu sebagai gambaran sifat barang. Ya, sifat barangnya kayak gini Pak gambarannya. Ya, kayak gini Mas gambarannya. Ya, persis seperti ini gambarannya, warnanya seperti ini, keyboardnya seperti ini. Ya, nyala-nyalanya kayak gini, Windows-nya kayak gini dan seterusnya. Nah, sampel ada, tapi kita nggak beli sampel itu. Yang kita beli apa yang lain, yang sama persis dengan sampel itu. Tapi barangnya belum ada saat itu. Akan dipesankan dulu, maka nggak ada masalah. Tapi kalau kita tunjuk sebuah benda, Anda ingin yang itu, harus yang itu. Tapi penyerahannya bulan depan, maka ini nggak bisa. Ya, tidak bisa. Karena tidak menjamin bahwa pada hari penyerahan barang itu masih dalam kondisi yang selamat. Ya, seperti itu. Nah, kemarin sempat kita berikan sebuah gambaran kalau barang itu kita titipkan. Ya, tapi ini bukan jual beli salam kalau kita titipkan, ini jual beli biasa. Misalkan Anda beli laptop, ya, laptop bekas ke seorang teman atau mungkin HP bekas ke seorang teman. Anda bayar cash, nih, Anda bayar 3 juta rupiah, misalkan harga secondnya 3 juta, Anda bayar 3 juta laptop itu. Tapi Anda mengatakan, laptop ini Anda titipkan kepada antum dulu ya. Anda titip nih, titip sekarang, akadnya titip. Titip dulu. Ya. Maka terjadi akad wadiah di sini, akad titip barang. Ya. Maka karena itu titipan, maka pemilik laptop itu sebelumnya ya, jadi penjual maksudnya, penjual laptop itu, laptop second itu, dia sudah tidak punya hak lagi untuk pakai laptop tersebut. Karena secara status laptop itu sudah jadi milik anak. Tapi anak titip dulu. Ya, tolong simpankan, tolong jaga, tolong rawat dulu. Ya, karena mungkin anak mau umroh dulu nih. Ya, nanti kalau anak bawa malah nggak terawat di rumah, anak titip dulu, misalkan kayak gitu ya. Mungkin anak ada urusan di keluar kota selama 1 bulan, anak titip dulu lah barangnya sama antum. Maka selama titip, dia menjadi orang yang dititipi harus amanah, nggak boleh pakai, harus simpan di tempat yang aman, ya, dirawat, jangan sampai dirusak. Ya. Itu boleh, tapi ini bukan jual beli salam, ini jual beli biasa, cuma barangnya dititipkan setelah itu. Ya, mudah-mudahan jelas. Ya, jadi intinya barangnya nggak boleh kita tunjuk kalau mau jual beli salam yang barangnya tertunda penyerahannya. Dan wala min muayyan, ya, dan tidak boleh juga barang itu ditunjuk dari tempat tertentu, ya, nggak boleh ditunjuk dari tempat tertentu. Contohnya gimana? Contoh, Anda ambilkan contoh klasik misalkan dalam masalah pertanian. Misalkan gini, ada seorang petani korma, ya, petani korma. Dia punya, atau sebutlah kalau kita petani beras lah ya, petani beras. Petani beras. Petani beras, ya padi gitu. Dia punya sawah luas. Ya, dia punya sawah luas. Kemudian dipetak-petak. Sawah kan biasanya ada dipetak-petak ya, kotak-kotak gitu. Dia punya sawah misalkan 10 petak. Ya, 10 petak. Petak nomor 1, petak nomor 2, nomor 3 misalkan. Ya, sampai 10. Misalnya seperti itu. Kemudian Anda pengen beli beras tapi salam, dengan cara salam. Ya, ini Pak, saya pesan beras ya Pak. Mungkin panennya misalkan 3 bulan lagi, mungkin berapa bulan lagi. Pak, saya mau pesan beras dari sekarang. Ya.
Saya bayar dulu, saya ingin beli beras 1 kuintal misalkan. Yang saya ingin beli beras jenis apa, beratnya 1 kuintal. Kemudian petani itu mengatakan, baik Pak, harganya sekian. Ya, baik, tak bayar semuanya. Tapi Anda kemudian menyebutkan, tapi saya kepengen 1 kuintal itu dari petak nomor 1, 2, dan 3. Ya, petak nomor 1, 2, dan 3. Saya nggak kepengen dari petak nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak. Anda kepengen petak nomor 1, 2, dan 3. Anda sudah menunjuk petak yang mana. Ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa petak nomor 1, 2, dan 3 ini memiliki hasil ya sama seperti petak nomor 4 sampai 10. Bisa beda-beda nanti hasilnya. Kita nggak tahu ya petak mana yang hasilnya bagus, mana yang nggak. Mungkin ada petak yang kena hama, ada petak yang nggak kena hama, kita nggak tahu. Ya. Bisa jadi ketika di hari H ternyata petak nomor 1, 2, dan 3 yang tunjuk ternyata hasilnya paling nggak bagus. Ya. Maka nggak boleh ada perjanjian menunjuk tempatnya. Ya, wala min muayyan, bukan dari tempat tertentu. Ya. Sama dengan beli barang juga. Ya. Anda mau beli HP, ya. Di toko nggak ada, di toko yang Anda tuju nggak ada. Kemudian Anda mengatakan, ya udah, Anda dengan HP spesifikasi begitu, Anda bayar dulu 3 juta. Tapi Anda pesan sama antum ya, antum kalau cari HP, ya, cari HP, itu di toko yang sebelah sono, no. Pesannya ke toko sebelah sono. Ya, jangan ke distributor yang lain. Anda tunjuk distributor yang itu. Ya, nah ini nggak boleh. Ya. Karena nggak ada jaminan bahwa distributor yang Anda tunjuk itu ternyata memang benar ada bisa mengadakan barang. Maka serahkan kepada penjualnya. Dia mau mengadakan dari mana silahkan. Yang penting pada hari H-nya nanti barang itu ada. Petani juga sama. Jangan ditentukan. Ya, pada petak yang mana, pada sawah yang mana, pada kebun yang mana. Nggak usah tentukan. Atau menentukan dari pohon yang mana. Jangan tentukan. Biarkan petaninya itu bekerja, dia menyiapkan pesanan kita dari petak yang manapun, dari sawah yang manapun, dari kebun yang manapun, yang penting nanti ketika hari H, barangnya ada. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi unsur jahalah tadi. Atau ada gharar di sini. Nah, sudah jelas, nahan Nabi SAW an bai'il gharar. Nabi SAW melarang dari jual beli yang gharar. Ya, yang ada unsur ketidakjelasan di situ. Ini syarat untuk barangnya. Ya, jadi sifatnya jelas, bukan jenis yang bercampur tanpa komposisi yang jelas, tidak dipengaruhi dengan api secara langsung, bukan barang yang ditunjuk, ya, dan bukan dari tempat yang sudah tertunjuk. Baik, berikutnya summa li sihhati salami fihi thamaniyatu syurut. Kemudian untuk sahnya akad salam itu sendiri, ya untuk sahnya akad salam itu sendiri ada 8 syarat. Ya, ada 8 syarat. Pertama, an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bisifatil lati yakhtalifu biha tsaman. Pertama adalah mensifatinya, menyebutkan sifatnya setelah menyebutkan jenisnya, macamnya, dengan sifat-sifat yang bisa mempengaruhi perbedaan harga. Ya. Ini sudah jelas insya Allah. Intinya adalah harus menyebutkan sifatnya. Harus menyebutkan sifatnya dengan jelas. Dengan sifat-sifat yang itu bisa punya pengaruh terhadap harga. Ya. Misalkan laptop ya, merek A dengan merek B jelas beda. Nanti A pun punya beberapa varian, misalkan laptopnya ya. A tipe apa, nah, A tipe 1, A tipe 2, A tipe 3, A tipe 4. Ini masing-masing jelaskan, oh tipe 1 ini misalkan RAM-nya bagaimana, aplikasinya harganya sekian. Tipe B ya ini merek A tipe 2 misalkan.
ini ukurannya sekian-sekian, ya Windows-nya bagaimana, kemudian nanti ini fiturnya apa saja, spesifikasinya bagaimana, harganya sekian. Ya, dengan perbedaan spek itu akan ada perbedaan harga. Jadi spek-spek yang bisa mempengaruhi perbedaan harga maka disebutkan. Ini yang pertama. Ya, ini menyebutkan sifatnya jelas. Yang kedua, wa an yadhkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu. Menyebutkan kadar. Kadar itu ukurannya, ya, banyaknya, sedikitnya, ya. Ini kalau mungkin yang dibeli adalah sesuatu yang dengan ukuran, ya, kayak misalkan makanan, misalkan semen, ya, semennya berapa sak, itu misalkan, kan jelas jumlahnya. Ya, pesan apa, pasir, misalkan, pasirnya seberapa, bahan bangunan, yang dibeli dengan kiloan, misalkan. Ini kadarnya jelas. Makanan juga sama kayak beras, kurma itu beratnya, liternya. Kalau dengan volume ya dengan liternya berapa jelas. Ya. Kemudian wa in kana muajjalan dzakara waqta mahillihi. Yang ketiga, jika barangnya ditangguhkan, ya, salam dengan barang yang ditangguhkan cukup lama di sini, dzakara waqta mahillihi. Maka harus menyebutkan waktu penyerahannya. Kapan waktu penyerahannya itu? Ya, disebutkan. Ya, harus disebutkan. Kapan? Kalau yang hal, barang yang diserahkan saat itu juga, ya nggak usah ada kapannya, karena saat juga sebelum kita pergi dari majelis akad. Ya. Tapi kalau barangnya tertunda cukup lama, maka diperjelas, ya, supaya tidak ada unsur jahalah. Ya, maka Nabi SAW bersabda, "Man aslafa fi syai'in falyuslif fi syai'in ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum." Ya, dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, barang siapa yang melakukan jual beli salaf, salaf itu salam sama, dalam satu barang, falyuslif fi syai'in ma'lum, maka jual belilah salaf itu dengan barang yang jelas, sifatnya jelas, wa waznin ma'lum, dan dengan berat ukuran yang jelas, waktu yang jelas, ya, sampai waktu yang jelas. Ini dalil untuk 3 syarat. Yang pertama, menyebutkan sifatnya, ukuran atau kadarnya, dan menyebutkan waktunya. Kemudian yang keempat, wa an yakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Ya. Barangnya harus ada di saat penyerahan secara umum, ya. Jadi ini misalkan buah-buahan, ya, kita pesan buah tapi kok tidak pada musimnya, misalkan, ya. Kita pesan apa, durian, ya, durian untuk kapan kita pesan durian? Bulan depan. Misalkan bulan depan bukan waktunya panen durian, ya, belum ada durian dipanen, misalkan petani durian sudah perhitungan bulan depan itu bukan bulannya panen durian. Nah, kita nggak bisa pesan durian untuk bulan depan, karena kemungkinan besarnya bulan depan belum ada durian. Ya. Kalau petani yang memperkirakan, oh paling ada durian 3 bulan lagi, itu waktunya panen. Nah, maka bisa kita pesan durian, bayar dulu, ya, tapi diserahkannya 3 bulan kemudian. Karena 3 bulan kemudian itu besar kemungkinan durian sudah ada. Nah, jadi wa an yakuna mawjudan indal istihqaq fil ghalib. Ya, jadi barangnya harus tersedia pada waktu pengambilannya secara umum. Ya. Yang kelima, wa an yadhkura mawdi'a qabdihi. Ya. Harus menyebutkan tempat penyerahannya. Tempat pengambilannya harus disebutkan supaya jelas di mana kita akan serah terima barang. Ya, di mana kita akan serah terima barangnya. Yang keenam, wa an yakuna tsamanu ma'luman. Ya. Harganya harus jelas. Ats-tsaman maklum, harganya jelas. Ya. Jangan sampai, ya, ketika
beli, ya ditaksir. Oh ini kemungkinan nanti harganya di bulan itu sekian-sekian. Tinggi ditambah, kalau harganya ternyata lebih rendah, nanti kita kembalikan. Nggak bisa kayak gitu. Barangnya jelas sejak dibayar. Harganya ya. Harganya jelas sejak dibayar itu. Nggak boleh ada perubahan harga. Ya, nggak boleh ada perubahan harga. Kita pesan HP, misalkan. HP itu berapa? Ya, kalau sekarang sih harganya 1,5 jutaan ya, tapi nggak tahu kalau nanti barangnya ternyata baru ada 2 bulan lagi, mungkin bisa turun, bisa juga naik tergantung kondisi pasaran gitu. Terus sekarang bayar dulu 1,5 juta lah gitu. Nanti kalau harganya ternyata di bawah 1,5, 1,3 misalkan, yang 200 kita kembalikan. Tapi kalau ternyata kok harganya naik sampai 2 juta, berarti masih nambah 500.000. Ini harganya nggak jelas. Ya, kenapa jual beli salam itu diperbolehkan? Karena pembeli itu ingin beli dengan harga saat dia beli. Ya, saat dia bayar maksudnya. Dia nggak kepengen ada perubahan-perubahan yang terlalu signifikan di kemudian hari. Dia mungkin sudah perkirakan ini harganya nanti mungkin akan naik. Ya, mungkin akan naik, barangnya akan naik. Maka Anda bayar sekarang. Jangan sampai ada perubahan harga saat serah terima nanti. Harganya segitu-gitu juga. Ya. Karena kalau harganya ternyata ada kemungkinan berubah-berubah dan itu dikonsekuensikan dalam akad itu, maka nggak jelas harganya. Ya, jadi barangnya harganya harus jelas dari awal. Ya. Kemudian wa an yataqabadha qabla tafarruq. Yang ketujuh, harus serah terima. Di sini serah terima harganya, serah terima uangnya. Qabla tafarruq, sebelum berpisah. Ya, jadi uangnya harus diserahkan sepenuhnya, di sini syaratnya sebelum keduanya berpisah. Sebelum pembeli dan menjual berpisah. Uang harus sudah diserahkan seluruhnya kepada penjual. Ya. Tidak boleh ada yang terhutang serupiah pun. Ya, semuanya serahkan. Seperti itu. Ini jelas di sini. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, yang kedelapan, wa an yakuna aqdus salami najizan. Ya. Najizan la yadkhuluhu khiyarus syarti. Jadi akad salam itu harus final. Ya, final. Tidak boleh ada khiyar syarat. Nggak boleh ada khiyar syarat. Jadi harus sampai hari penyerahan barang, nggak boleh ada yang membatalkan sepihak. Harus betul-betul ditunaikan sampai hari penyerahan barang. Adapun khiyar aib misalkan, kalau ternyata barang diserahkan, begitu dicek, ada aibnya, silahkan itu khiyar aib boleh. Ya. Atau khiyar majelis ketika belum berpisah dari majelis itu, udah bayar harganya, kepengen batal lah, nggak jadi aja lah, nggak apa-apa silahkan. Tapi khiyar syarat, ya ibaratnya bahwa nanti ada yang menyesal ya silahkan dibatalkan, nggak apa-apa, nggak boleh. Sampai hari penyerahan barang tidak boleh ada yang membatalkan akadnya. Ya. Karena kalau ada pembatalan, kerugian pasti akan dialami oleh penjual. Apalagi kalau dalam kasus pertanian. Ya. Mereka cari modal itu. Mereka cari modal. Ketika kita sudah berikan uangnya sesuai dengan harga yang diperjanjikan, mereka mulai dengan uang itu, mereka punya modal untuk bertani. Kalau di pertengahan jalan sebelum serah terima barang ataupun hasil pertanian ternyata si pembeli ini membatalkan akadnya, anak nggak jadilah, ya rugi, nggak bisa. Maka nggak boleh ada pembatalan, ya tidak boleh ada pembatalan dari kedua belah pihak, ya seperti itu. Allah Ta'ala a'la wa a'lamu bissawab. Ya walhamdulillah, ana bersyukur kepada Allah
masih diberi kesempatan untuk bisa mengoreksi penjelasan tentang jual beli salam yang pada pertemuan lalu terjadi kesalahan cukup fatal ya dalam masalah yang halan dan muajjalan ya, dan alhamdulillah setelah mendapatkan penjelasan-penjelasan yang cukup gamblang dari beberapa referensi, malam hari ini bisa Anda jelaskan ulang jual beli salam yang mudah-mudahan ini sudah sesuai dengan kaidah yang benar di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, silahkan berikutnya mungkin seperti biasa masuk di sesi tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan di chat masuk ya. Mungkin Anda jawab dulu yang ada. Tadi Rahma ngangkat tangan, mungkin mau nanya langsung ya. Tapi Anda jawab yang di chat ini, nanti baru Rahma silahkan. Pertanyaannya adalah Kelvin. Poin yang keempat, bagian pertama tentang bukan barang muayyan. Tadi disebutkan kalau akad nitip boleh, berarti cuma beda akad nitip saja. Bisa mengaruhi ya Ustadz? Iya. Beda akad nitip itu sudah beda konsekuensi masalahnya. Ya, beda dengan salam. Karena gini, konsekuensinya adalah masalah tanggung jawab barang tersebut. Ya. Dan boleh tidaknya penjual itu bertasarruf dengan barang tersebut. Ya, kalau salam, selama barang tersebut itu belum diserahkan, ya, salam masih nunggu waktu, maka ada apa-apa terhadap barang, ya, itu menjadi tanggung jawab penjual karena dia belum menyerahkan barangnya, memang rusak, hilang, dia tanggung jawab. Ya, baik karena kecerobohan maupun karena musibah. Ya, maka dia tanggung jawab. Tapi kalau nitip ya, Anda beli barang, kemudian Anda titip ke antum ya, barangnya titip dulu. Ya, ini titip loh. Maka barang ini kalau Anda titipkan, dia ya orang yang dititipi nggak boleh pakai barang itu. Seandainya barang itu rusak, bukan karena sebuah kecerobohan ataupun tindakan yang melampaui batas, dia tidak dituntut apa-apa. Ya. Misalkan Kelvin nih, antum jual HP second ke anak. Anda jual HP second ke antum. Nih, Anda lihat-lihat barangnya ya. Berarti ini bukan salam, karena Anda sudah lihat barangnya. Ya, Anda sudah lihat barangnya. Oke, ini harganya berapa nih? Oh, ini ya saya kenal latar 500.000 nggak apa-apa. Baik. Anda bayar 500.000 kepada antum. Ya. Nah, ini karena jual belinya biasa, Anda mau nyicil nggak apa-apa. Ini Anda bayar sebagian dulu ya. Misalkan nggak apa-apa. Anda jual beli biasa. Anda bayar mungkin 300 dulu ya, yang 200 Anda nggak bawa, ya 300 dulu. Yang 200-nya kapan? Ya mungkin besok, mungkin minggu depan, gitu misalkan. Tapi barangnya nanti titip dulu sama antum. Anda nggak bawa dulu nih, ya. Kenapa Anda nggak bawa? Ya mungkin karena faktor tadi, misalkan Anda mau keluar kota dulu, mungkin Anda belum sempat ngopeni barang ini gitu. Antum simpan dulu, antum simpan ya, tapi nggak boleh dipakai kan, karena titip. Seandainya qadarullah HP itu dipegang oleh Kelvin, ya, dan qadarullah misalkan, qadarullah, ya kita sih nggak mendoakan yang jelek-jelek, tapi ini contoh ya, contoh. Kelvin mengalami kecelakaan, misalkan, HP-nya rusak, bukan karena sebuah kecerobohan, bukan karena tindakan yang melampaui batas, murni kecelakaan, murni musibah, maka tidak dituntut, ya, tidak dituntut, karena itu murni kecelakaan, ya. Tapi kalau akadnya salam, nah, selama barang itu belum diserahkan, terjadi apapun musibah, maka penjual tetap tanggung jawab, dia punya utang. Karena apa? Dia ngutang untuk menyerahkan apa? Barang. Kalau hutang, tetap harus diberikan, apapun musibahnya. Ya, sama kayak misalkan cuma utang piutang biasa, ya misalkan Anda berutang kepada Kelvin, utang biasa nih, uang misalkan berapa, 1 juta rupiah. Anda mau sakit, Anda mau kebakaran, Anda mau kebanjiran, Anda mau kerubuhan rumah, tetap itu hutang. Sampai kapanpun hutang. Ya. Tapi kalau misalkan Kelvin titip barang ke Anda, bukan Anda ngutang ya, titip barang ke Anda.
Ya, qadarullah disimpan sama anak, kecurian padahal sudah simpan betul. Kecurian qadarullah, ya sudah, anak tidak punya tanggung jawab apa-apa. Karena anak sudah bertanggung jawab maksimal, tapi qadarullah ada musibah. Itulah bedanya akad. Ya, maka hati-hati dengan masalah akad itu diperjelas dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Ini ada pertanyaan tentang fikih sholat. Jika imam tidak memperbesar suara takbir intiqal, takbir perpindahan karena lupa, bagaimana hukum sholat imamnya Ustaz? Sah? Sah-sah saja, nggak ada masalah. Ya, karena mengeraskan suara takbir intiqal itu sebetulnya bukan syarat sahnya sholat. Ya, bukan syarat sahnya sholat dan juga bukan rukun sholat. Ya, Allah alam sebatas saya tahu itu hukumnya sah-sah saja. Baik. Tafadhal, kalau ada yang lain tadi, Rahmat, jadi mau nanya apa enggak? Tafadhal. Eh, Ya, ya, ya betul. Ya, yang nggak boleh itu ketika api itu langsung mengenai makanan, ya, langsung mengenai makanan, dibakar gitu, makanannya dibakar, ya, makanannya itu dibakar, ayam bakar atau mungkin jagung bakar, atau kalau di Arab itu rotinya langsung dibakar. Yang dengan api dan boleh itu ketika misalkan di oven, karena oven itu apinya tidak langsung kena bahan, ya, kena adonan, tidak. Tapi apinya itu menyentuh oven dan nanti oven itu akan diatur suhunya, ya. Dengan besar kecilnya api kita mengatur suhu oven. Kalau memang suhunya bisa ditentukan, ya, maka nggak ada masalah. Karena pengaruh matang tidaknya itu berdasarkan suhu, ya, bukan berdasarkan bakaran api yang kena adonan. Tapi kalau matangnya karena pembakaran yang langsung dari api kena adonan, maka ini nanti jadi nggak jelas. Ya, jadi nggak jelas. Paham nggak kira-kira? Iya. Mm, ya, ya. Mm, mm, mm. Allah alam, ini masalah ya, ini masalah kontemporer ya. Nah, sendiri belum belum tahu fatwa ulama Syafi'iyah yang kontemporer seperti apa. Namun kalau ini sekedar apa ya? Ya sekedar terawangan saja, terawangan. Ya, Anda perlu nanti cross check di fatwanya bagaimana. Semua itu kan kenapa nggak diperbolehkan? Sebetulnya masalah syarat ini kan nggak disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kalangan Syafi'iyah memunculkan syarat ini? Ya, ini karena pengaruh api itu menjadi
eh, pengaruh api ini menjadi barang itu nggak jelas, ya, nggak jelas kadar misalkan kematangannya seperti apa, karena pengaruh api itu sendiri nggak jelas. Ya, tapi Allahu alam, kalau kemudian unsur jahalah itu bisa dihilangkan, ya, unsur jahalah bisa dihilangkan, anak mungkin hanya bisa mengatakan ada kemungkinan nantinya hal itu menjadi boleh, ya, ada kemungkinan, tapi anak nggak bisa memastikan, ya, nggak bisa memastikan, karena ini tergantung ilat hukumnya nanti apa. Kalau memang ilat hukumnya adalah karena unsur jahalah di situ, ketidakjelasan dari pengaruh api, ya, maka ketika apinya bisa diperjelas, ya, kadarnya, suhunya misalkan, ada kemungkinan hal itu bisa diperbolehkan kembali. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Cukup? Ayat tafadhol. Ya, ya. Ya. Nah, ya. Nah, ya, ya. Gini, ya, masalah hitam di atas putih itu kan kembali kepada firman Allah tadi, ya, Al-Baqarah 282. Karena akad salam itu sama dengan akad hutang piutang, ya. Salam itu sama dengan hutang piutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu." Jika kalian berhutang dengan hutang sampai waktu tertentu, maka tulislah. Tulisan ini hukumnya apa? Menurut jumhur ulama, juga di dalamnya kalangan Syafi'iyah, mengatakan hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, sunnah dan tidak wajib. Kenapa? Karena di ayat yang berikutnya 283 dikatakan bisa diganti dengan gadai. Ya, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbudah. Kalau dalam kondisi safar nggak ada yang bisa nulis, maka boleh dengan gadai. Ya, kalaupun nggak ditulis dan nggak ada gadai, nggak apa-apa tanpa tulis dan tanpa gadai, karena disebutkan fa'in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Jika kalian saling percaya, amina ba'dukum ba'dan, saling percaya, falyu'addi, maka silahkan tunaikan. Ya. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah orang yang diamanahi untuk membayar utang itu dia tunaikan. Ya, jadi boleh dengan menulis, itu paling baik, nggak ada maka dengan gadai. Kalaupun nggak ada tulisan, nggak ada gadai, maka nggak ada, semuanya nggak apa-apa. Tapi memang dengan fenomena yang pada hari ini, nampaknya memang tulisan itu sangat urgen sekali. Ya, sangat urgen sekali. Ya, apalagi kita banyak urusan ya dengan masalah akad transaksi, maka sangat-sangat ditekankan adanya tulisan. Ya, karena keimanan seorang berkaitan dengan harta itu, masya Allah, ya, bisa berubah dengan cepat. Begitulah kurang lebih. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya. Ini masih ada pertanyaan di chat. Septiano Subukti menanyakan, dijelaskan jual beli gharar. Jual beli gharar itu intinya jual beli yang di dalamnya ada unsur penipuan atau unsur ketidakjelasan. Ya, contoh gini, ini gharar secara umum, ya, gharar secara umum. Ada istilah jual beli kucing dalam karung. Ya, jual beli kucing dalam
karung. Contoh konkret zaman SD. Ya, contoh konkret zaman SD. Ada penjual ya, yang jualan mainan, ya, jualan mainan. Mainannya itu diikat dengan tali. Banyak sekali mainan, ada robot-robotan, ada puzzle, ada ini, ada itu, ya. Ada mungkin di situ apa? Zong, nggak dapat apa-apa. Si anak SD dikatakan, sini bayar ke saya 500 rupiah zaman dulu, zaman anak SD. 500 rupiah misalkan. Kamu silakan dengan uang 500 kamu bayar, kamu tarik satu tali. Kamu dapat robot-robotan, dapat 10.000 kamu untung. Ya. Atau mungkin cuma dapat tulisan gulali, kamu dapat gulali yang harganya cuma 200 rupiah. Ini horor. Ya, ada unsur perjudian di situ. Dan jual beli horor pada hari ini pun contohnya sulit untuk kita batasi. Ya, sulit untuk kita batasi. Contoh konkret pada hari ini jual beli yang ada horornya adalah kartu member yang ada di supermarket. Ya. Kartu member itu, antum akan diminta bayar kartu member itu dengan jumlah tertentu. Ya, dengan jumlah tertentu. Misalkan, buat bikin kartu member bayar 15.000 rupiah. Bayar langsung 15.000 rupiah. Dengan kartu member itu, antum akan dapat diskon setiap kali belanja di situ 5%. Ya. Antum bayar 15.000. Berapa kali antum akan belanja di situ? Antum nggak bisa pastikan. Ya. Misalkan antum setelah bayar 15.000, antum sendiri ya belanja di situ 100 kali. Orang lain 50 kali. Yang lain lagi cuma 10 kali. Keuntungan yang didapatkan masing-masing orang berbeda-beda. Padahal bayarnya sama, 15.000 rupiah. Horor ini nggak jelas. Dari 15.000 dapatnya berapa pastinya? Nggak jelas. Hanya ketidakjelasan di sini antara pembayaran dengan penerimaan. Ya, ini contoh-contoh. Contohnya sulit kita batasi pada hari ini, nah cukup banyak ya dalam kasus-kasus kontemporer. Kalau yang klasik ya kita kayak tadi sebutkan jual beli, yang disebutkan kucing dalam karung ya. Jadi kita asal nyomot aja gitu. Kita pokoknya nyomot tapi nggak ngelihat kucing yang mana, asal comot aja. Ternyata kucingnya cacat gitu misalnya. Itu cuma sekedar contoh aja ya. Adapun jual beli kucing sendiri itu masalahnya lain. Nanti ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Baik, fikih salat berikutnya dari Akhrizal Fikih Syafi'iyah, apakah ada perbedaan antara kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat atau ragu atau yakin? Sebagaimana misalnya jika kurang yang sujud sahwi sebelum salam atau jika lebih demikian dan demikian. Dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi semuanya sebelum salam. Apapun sebabnya. Ya, dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi itu semuanya sebelum salam. Kenapa? Karena menurut pandangan mazhab Syafi'i, hadis terakhir yang menyebutkan tentang sujud sahwi adalah sujud sahwi sebelum salam. Sehingga dipandang hadis itu menghapus hadis-hadis yang sebelumnya yang menyebutkan ada sujud sahwi yang setelah salam. Kurang lebih demikian. Allahu a'lam bishawab. Tapi bukan berarti mengatakan bahwa sujud sahwi yang setelah salam tidak sah, tidak. Ya, ini hanya masalah afdhaliyah saja. Afdhaliyah saja. Menurut Syafi'iyah, afdhalnya sujud sahwi itu sebelum salam. Apapun sebabnya. Meskipun mau setelah salam pun boleh. Ya, tapi kurang afdhal, itu aja. Baik. Terakhir ini dari Rahmah. Ada kasus di sebuah tempat makan all you can eat. Gimana nih all you can eat? Kita bayar kemudian kita makan semau kita gitu. Puasnya gitu. Tapi seberapa kadar daging yang kita makan nggak tahu. Ya horor jelas. Horor jelas itu. Karena nggak jelas kita dapatnya berapa dengan harga yang kita bayar.
Ya sama, goro itu kayak misalkan juga kolam pancing kan. Antum bayar kolam pancing, antum mau mancing silakan bayar berapa, 50.000. Sedapatnya antum mancing, ya dapat 10 ekor ya ikan gerameh, wow untung besar itu. Padahal cuma bayar 50.000, ya. Cuma 50.000 misalkan itu jatahnya 1 jam saja misalkan seperti itu dulu ya. 1 jam 50.000, habis 1 jam sudah gitu. 1 jam bayar 50.000 nggak dapat apa-apa. Yang lainnya 50.000 1 jam dapat gerameh 5. Nah, nggak jelas kan? Ya sama kayak ini, all you can eat. Kita bayar 200.000 sepuasnya. Ya kalau yang perutnya gendut, kuat dia makan banyak. Kalau kayak anak yang kurus, ya rugi. Ya akhirnya nggak jelas. Horor itu jelas. Ya. Allah Allah Taala a'lam bishawab. Ya. Baik, ini mungkin yang bisa kita bahas ya malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.